Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di UD Brain Tutorial bersama saya, Yanto Design. Kali ini saya akan membuat tutorial text effect Photoshop Action. Ini adalah action yang menurut saya lebih sederhana ya daripada kita membuat efek pada foto ya, atau foto yang banyak ya. Tapi di sini saya akan menggunakan action ini untuk membentuk text effect ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, yaitu membuat text effect menjadi seperti jaring laba-laba ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka gambar image ya yang kita tentukan. Bahkan pada artwork yang kosongan ya, yaitu A4 atau folio ya, kita bisa ya. Tapi saya lebih suka kalau ada gambarnya. Kemudian jangan lupa saat kita mau membuat action, kita harus menentukan pixelnya ya. Contohnya saya membuat misal di sini 300 dengan ukuran 3500 ya. Ini ya, seperti ini. Atau lebih besar dari ini juga tidak apa-apa ya, asalkan komputernya bisa ini ya, mampu untuk digunakan di Photoshop dengan pixel yang lebih tinggi dari ini. Oke. Kemudian saat kita membuat action untuk text effect, saya nanti menggunakan brush ya. Karena itu kita harus menyiapkan brushnya terlebih dahulu. Brush ya. Brush itu adalah yang dipakai ini ya. Ini brush yang ada di sini ya. Kemarin untuk mencarinya nggak perlu membuat ya, kita tinggal searching di Google ya, Photoshop ya, free download brush Photoshop ini bisa banyak sekali ya. Kemudian mungkin di sini brush easy ini ya, bisa kemudian kita pilih kata kuncinya web spider, itu bisa, insya Allah bisa ya. Sorry. Kemudian ini saya musik ya, ada musik atau web spider ini yang kemarin saya janjikan itu adalah jaring laba-laba ya. Oke teman-teman, langsung saja karena sudah kita download ya. Nah, kemudian di sini ada spider HMS ini ya, kita klik 2 kali otomatis dia akan menginstal di Photoshop ya. Tapi dengan kita buka dulu Photoshopnya ya, program Photoshopnya kita klik 2 kali, maka otomatis akan masuk di sini ya. Nah banyak ya, banyak muncul. Ini dimensinya 946 ini besar ya, lumayan besar ya. Nah, seperti ini ya, besar ya. Ya, ini kecil. 900 lumayan ya. Juga besar ya. Oke, teman-teman. Langsung saja saat kita membuat action, jangan lupa kita harus buka layer di sini. Kemudian kita menyiapkan actionnya dengan mengklik window, kemudian kita pilih action atau ALT F9 ini ya, akan muncul seperti ini, jendela seperti ini ya. Kemudian kita pilih ini ya, folder, kita buat folder baru, yaitu mungkin namanya adalah spider web ya, web ini. Oke. Kemudian kita pilih ini untuk action baru, klik ya, apa web gitu aja ya, satu. Oke. Nah, jangan lupa ya, ini saya agak lupa ini ya, kita stop dulu ya, ini kita rekam, ini kita stop ya. Nah, sebelum kita membuat action baru ya, kita pastikan di sini klien yang akan membeli produk ini itu tahu bagaimana caranya ya, dan action ini berjalan dengan sempurna ya. Nah, maka di sini klien kita suruh untuk membuat teks yang diinginkan. Contohnya saya membuat
Ini ya, Yanto Desain. Teks seperti ini. Terserah nanti teman-teman bisa buat seperti apa ya. Nah, ini. Nah. Oke. Kemudian di sini layer teksnya ini kita klik 2 kali. Nah, kita minta untuk mengganti ya nama layer menjadi brush. Nah, ini ya. Nah, kemudian di action ini baru kita rekam. Oke, langsung kita rekam. Klik ya. Kita klik brush ya. Karena kalau namanya apa ya? Namanya tidak sama, otomatis dia kebingungan ya. Karena itu kita pilih ini. Oke ya, kita rekam. Kita klik brush ya. Kemudian karena di Photoshop CC dan CS itu bisa ini ya, kalau kita posisinya teks ya, teks di layer ini bisa kita klik kanan kemudian create wordpad ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih brushnya, brush yang kita gunakan untuk apa namanya action ya. Ini atau di sini ya kita pilih brush. Oh ya, jangan lupa untuk membuat layer baru ya, karena brush itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak berada di layer baru ya. Kemudian kita klik 2 kali, kita rename namanya web 1 gitu aja ya. 1. Nah, kemudian kita klik kanan di sini, kita tentukan brushnya yaitu ini 900 ya. Karena besar ya 900 itu ya. Nanti dia akan memutar di sini mengikuti garis teks ini ya. Kemudian kita klik ini. Jangan lupa kita klik ini adalah Pad Selection Tools atau tekan A. Kemudian kita klik kanan di layer ini ya atau di WordPad ini ya, di teks ini. Kemudian kita pilih Stroke Pad. Karena brushnya sudah kita pilih, maka otomatis dia nanti memakai itu. Jangan lupa juga ini sudah ditentukan menjadi warna putih ya, karena kita menggunakan spiderweb ya, kebanyakan warnanya putih. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya, tambahkan lagi dengan mengganti teks ini ya. Ini kan web 1 ya, kita buat layer baru, web 2. 2 ya, bertumpuk memang ya. Kemudian kita tentukan, klik kanan. Nah, ini ya. Kita tentukan lagi apa namanya webnya ya, apa namanya brushnya ya. Kemudian kita klik gini pad tool ya, pad selection tools. Kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kembali ke stroke pad. Dan ini akan dilakukan berulang-ulang ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah kan, wah ini sangat mirip sekali dengan web ya, jaring laba-laba ya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi, kita tumpuk lagi web 3. Web 3 ini kita buat lebih apa namanya? Lebih kecil ya. Brushnya ya. Klik kanan, ini ya, kita buat sekitar 500 ya. Enter, nah, kita kelihatan di sini ya. 500. Oke, teman-teman ya. Kemudian kita pilih lagi ini. Kemudian kita klik kanan. Ini yang 3 ya. Stroke pad. Brush. Nah. Oke teman-teman. Kemudian kita ini karena ini adalah
apa namanya, background ya, backgroundnya nanti, kemudian teksnya belum. Nah, teksnya kita tutup ini ya. Kemudian kita klik kanan di sini, klik. Nah, di sini kemudian kita make selection. Otomatis feeder radius bisa kita kasih 3 gitu ya, atau 2 tadi apa-apa ya. Oke. Kemudian kita pilih yang menurut kita sesuai, atau kita memang pilih tiga-tiganya untuk kita duplikat ya. Contohnya yang web 2 ini dan web 1 saya duplikasi, jadi tinggal tekan Ctrl J seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih lagi brush ini ya, dengan klik WordPad ini, jangan lupa. Kemudian kita jangan lupa diklik ini ya, pad selection tools ini, klik kanan, kemudian make selection 3 lagi, kemudian kita pilih web 2. Nah, dengan duplikasi lagi Ctrl J. Nah, ini adalah teksnya ya. Kita taruh di atas sendiri. Oke. Kita ganti saja, rename ya. Teks 1, kemudian teks 2. Oke, teman-teman ya. Setelah itu kita mengatur warnanya. Warnanya bisa kita tambahkan jadi solid color ini ya, gradient ini bisa, atau kita klik 2 kali dengan menjadikan apa namanya? Ini apa namanya, layer stylenya ya, kita rubah. Kalau dirasa ini kurang terlihat ya, kurang terlihat efek apa webnya ini, kita klik background, kemudian kita pilih solid color ya. Nah, dan kita pilih yang lebih gelap seperti ini. Nah, ini baru kelihatan ya. Setelah kita pilih ini, jangan lupa, nah, ininya kita ganti multiply ini ya. Nah, maka ini sudah kelihatan. Oke teman-teman, sekarang kita coba membuat web ini terlihat natural ya, dengan menambah warna, mengatur warnanya ya, dan mengatur posisinya juga. Contoh ini saya kasih bisa gradient color ya, atau solid color bisa. Ini kalau saya pakai solid color seperti ini ya. Dan kita clipping mesh. Nah, jadi warna yang ada di belakang, warna web jaring laba-laba yang ada di belakang menjadi lebih gelap ya. Kemudian ini juga sama, tambah solid color agak gelap saja, nggak apa-apa ya. Nanti karena kita bisa atur lagi dengan yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya, Yanto Design ini sudah terlihat ya. Berbeda warna jaringnya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kita bisa lihat, kita amati. Ya. Ini yang ketiga tadi ya, background yang ketiga ya. Ini background yang kedua, kalau kita hapus semua kan seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah yang paling belakang, web paling belakang atau jaring yang paling belakang ya. Warnanya agak hitam, agak gelap seperti ini. Oke, kemudian warna di belakangnya ini juga agak gelap ya. Jangan terlalu gelap, terlalu gelap. Oke, seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah yang depannya ini, juga kita bisa tambah. Sebentar. Solid color juga lebih gelap lagi mungkin. Oh, sorry. Nah, kita delete aja ya. Tambahkan solid color. Oke. Kanan clipping mesh. Gelap bisa.
Oke teman-teman ya. Oh, mungkin kita tambah lagi ya di sisinya agar terlihat lebih natural ya. Dengan ini sama seperti tadi. Sorry. Buat web 4 ya. Nah, kita klik. Ini terlalu besar ya menurut saya. Buat yang 100. Wah, terlalu kecil ya, 150. Oke. Enter. Web 4. Kita pilih Page Selection Tools. Kemudian Stroke Pad. Oke. Nah, ini lebih kelihatan ya. Oke ya. Oke teman-teman. Kita yang menentukan ya. Jadi nanti teman-teman tergantung cara pandang teman-teman ya. Tentang naturalnya itu seperti apa ya. Kemudian teks ini, kenapa teks ini saya buat dua, karena teksnya nanti yang satunya lebih gelap sehingga tidak lebih menunjukkan karakter ini apa namanya web yang asli ya. Jadi dia tidak semuanya putih ya, tidak ya, tapi ada bayangan-bayangannya. Ini atau kita tambahkan ya, yaitu dengan efek drop shadow. Bisa juga ya. Sehingga lebih ini ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Ada efek agak gelap sehingga webnya itu tidak putih semua, tapi ada tumpukan ya, ada tumpukannya. Terlalu besar ini. Ya. Oke teman-teman, seperti ini. Sudah terlihat kalau ini adalah jaring laba-laba ya, atau mungkin di belakang ini masih terlalu apa namanya, terlalu putih ya. Jadi jaring laba-laba itu juga mempunyai bayangan ya, saat dia kena sinar ya, sehingga ada yang area gelap dan ada area yang putih ya. Oke teman-teman, sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah, ini udah nggak pakai ya. Nah, setelah itu kita grup ya, yang ada di belakang sini dengan yang ada di depan ya. Yang depan ini adalah teksnya ya. Drop shadow-nya mungkin terlihat terlalu ini ya, gelap. Oke, sudah. Nah, kita pilih di sini. Ini teks ya. Web 4 dan teks ini adalah
teks ya, teksnya. Maka kita pilih klik kanan, kita group, merger ya, kita merger. Nah ini menjadi teks. Nanti kita kalau kita atur warnanya nanti ya. Kemudian ini dan web 2 ini dengan kalau view 4 ini kita klik kanan, kita merger. Nah, kita ganti ini adalah BG background. Kemudian ini teks. Nah, atau kita klik aja web BG. Oke. Oke teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Kita tambahkan di sini ada yang namanya gradient color ya. Kemudian bisa kita kasih ini ya. Saturation ya ini ya bisa ya. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan kita klik kanan, create clipping mesh ya. Kemudian di teks juga sama. Kita tambahkan saturation ini, kemudian kita klik kanan, clipping mesh ya. Dan di sini kita tambahkan lagi brightness contrast ya. Dan biar gelap terangnya bisa kita atur ya. Nah, ini. Oke, teman-teman, sudah cukup ini ya. Sudah cukup. Contohnya kita ganti ini. Dan juga ada juga ya yang all ya, kita tambahkan ya. Ini color balance ya. Bukan ya, ini ya, saturation ini. Kita masukkan semuanya ini, semuanya. Kita bisa rubah. Kemudian colorsnya ini, nah kita bisa rubah semuanya. Nah, warnanya ya, kita bisa merubah semua warna. Oke, kalau kita, bisa juga kita satu persatu, ya ini hue saturation-nya, ya, colores. Ini posisinya di teks, teman-teman ya, di teks. Jadi teksnya yang akan berubah menjadi biru itu ya. Oke, kita nggak pakai 000 ya, 00. Nah, ini juga sama. Kemudian brightness kontrasnya kita bisa atur. Ini contohnya seperti kita gelapkan, ya kan? Nah, kita terangkan lebih kontrasnya lebih tinggi ya. Ya, ini teksnya juga sama, kontrasnya dan ininya juga bisa. Teman ya. Kemudian kita pilih ini, kita bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan kita. Ya mungkin teman-teman bisa melanjutkan dengan lebih sempurna, lebih baik daripada yang saya buat ini ya. Intinya cuma seperti itu, permainan brush, kemudian kita permainan warna juga menentukan mana yang gelap dan terang ya. Kemudian saat objek itu ditumpuk ya, kita tahu ada yang namanya bayangan dan ada yang memang benar-benar web yang kena sinar ya, kena cahaya ya. Oke, kemudian setelah selesai kita membuat ini ya, kita group ya. Ini colornya ini. Oh ya, ini jangan ya. Oh ya, untuk ini ya, teman-teman juga bisa membuat webnya ini berubah hitam ya, bisa ya menggunakan hue saturation ini tadi. Colores ini ya, masukkan saja ini. Nah, semuanya jadi hitam. Likeness-nya ya. Ini. Atau tidak pakai colores, langsung ke sini juga bisa ya. Nah, kemudian ini juga langsung ke sini juga bisa ya. Seperti jaring hitam ya. Seperti itu. Tentunya ini tak perlu ya. Dan ini detail. Sangat detail. Oke teman-teman. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa membuat yang lebih bagus daripada saya karena ini sangat sederhana. Sebagaimana yang saya janjikan kemarin untuk membuat teks yang sederhana tidak terlalu rumit. Oh ya, setelah selesai kita grup ya, jangan lupa kita grup, biasakan. Nah,
kemudian kita ganti namanya yaitu web speeder web text effect. Kemudian di sini kita matikan ya perekamannya. Nah, sekarang bisa kita coba. Sangat sederhana dan selesai. Sama dengan yang teks yang lain, efek yang lain seperti sparkler itu ya, atau efek kembang api itu juga sama seperti ini. Sehingga nanti teman-teman bisa improvisasi lebih bagus lagi daripada teks efek yang saya buat saat ini ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan UD Brand Tutorial bersama saya Yanto Desain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.